Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Pada video ini saya akan mengaji dan membahas tentang kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Az-Zarnuji, yakni kitab Ta'limul Muta'allim. Sebelum kita mulai, mari kita kirim Fatihah kepada muallif hadal kitab, Asy-Syaikh Az-Zarnuji rahimahullahu taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dan pada video ini saya akan membahas tentang fasal tentang fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi, dan fasal selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Fasal menjelaskan tentang memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Nah, jadi fasal ini khusus membahas tentang bagaimana kita cara-cara atau langkah-langkah memuliakan ilmu, juga memuliakan ahli ilmu. Jadi ahli ilmu di sini ini yang saya dengar dari beberapa pengajian itu bermacam-macam. Yang pertama yang dimaksud ahli ilmu, menurut salah satunya itu orang yang mempunyai ilmu. Nah, orang yang punya ilmu. Jadi bagaimana cara kita memuliakan orang yang mempunyai ilmu, meskipun itu bukan guru kita. Seperti memuliakan kiai meskipun kita tidak pernah mengaji kepadanya. Nah, sedangkan ada juga yang mengertikan bahwa ahli ini orang yang mengajarkan kita suatu ilmu. Jadi ada juga yang mengatakan mana ahli ini orang yang menyampaikan ilmu kepada kita, seperti itu. I'lam anna talibal ilmi la ikula yanalu al ilma wala yanfa'u bihi illa bi ta'dhimil ilmi wa ahlihi wa ta'dhimil ustadi wa tauqirihi. Ketahuilah sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu tidak akan memperoleh ilmu dan kemanfaatannya kecuali dengan memuliakan ilmu dan ahlinya dan memuliakan guru. Jadi ketika seseorang mempunyai ilmu itu harus disertai dengan ta'zim atau sifat kita terhadap guru itu harus memuliakan, baik itu guru pelajaran umum seperti IPA, matematika, juga terlebih lagi guru yang mengajarkan kita agama. Itu kita harus memiliki rasa ta'zim agar ilmu kita itu suatu saat nanti itu dapat bermanfaat. Karena begini, karena manfaatnya ilmu itu lantaran dari ridhonya guru. Jadi bagaimana cara kita itu mendapat ridhonya seorang guru. Oleh karena itu, jika kita ingin memperolehnya dengan mudah dan dengan mudah, maka kita harus menghormati guru, baik menghormati dengan seperti ucapan, perbuatan, dan lainnya. Kita harus berhati-hati ketika melakukannya dengan guru agar guru itu tidak tersinggung, tidak marah, dan lain sebagainya. Dan agar guru itu, ketika guru itu merasa dimuliakan, maka guru tersebut itu akan ketika menyampaikan ilmu kepada kita, maka guru tersebut itu akan menyampaikan dengan bebas dan dengan enak. Maka dari itu ilmu itu secara seperti itu, teknik seperti itu mudah masuk kepada seorang murid atau seorang thalib, orang yang mencari ilmu. Wakila dan diucapkan man wasola illa bi hormatin wa ma sakoto man sakoto illa bi tarki hormatin wa ta'dimin. Dan dikatakan dalam kitab ini bahwa tidak ada orang yang benar-benar hasil kecuali dengan menghormati guru, dan juga tidak ada orang yang benar-benar gagal kecuali karena dia tidak menghormati guru. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang
biasanya pastinya orang-orang yang berhasil itu menghormati guru, sedangkan orang-orang yang gagal, yang benar-benar gagal itu orang yang tidak menghormati guru, seperti itu. Wakila, menurut guru saya ini, saya pernah mengaji bahwa kila ini pendapatnya lemah. Kalau kola itu banyak yang mengucapkan, sedangkan kila itu pendapatnya lemah. Kila diucapkan. Al-hurmatu khairum minat ta'ati. Ala taro anal insana la yakfuru bil maksiati. Nah, jadi dijelaskan juga di kitab ini bahwa menghormati itu lebih baik daripada taat. Nah, kenapa seperti itu? Jadi taat itu lebih tinggi derajatnya, terkadang lebih tinggi derajatnya daripada taat kepada guru. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW sedang sakit dan ketika sholat jamaah, Abu Bakar itu disuruh menjadi imam untuk sholat jamaah. Tapi Abu Bakar itu tidak mau, dikarenakan itu menjelaskan bahwa Abu Bakar itu membantah perintah Nabi Muhammad dan tidak taat kepada Nabi, tapi dengan alasan karena menghormati Nabi, karena Abu Bakar merasa bahwa dia merasa tidak pantas karena di situ ada Nabi Muhammad SAW yang lebih pantas dalam menjadi imam ketika sholat. Nah, seperti itu. Maka dalam kondisi seperti itu lebih baik di khairum minat taati, lebih baik daripada taat. Ala taro anal insana la yakfur bil maksiat. Dan ingatlah bahwa seorang manusia itu tidak akan kufur karena sebab maksiat. Jadi orang maksiat itu belum tentu kufur. Wa inna ma yakfuru bil istighfafiha wa bitarki hurmah. Dan orang yang kufur itu malahan orang yang meringankan atau meninggalkan hormat. Jadi seperti itu. Ketika Anda maksiat kepada Allah, Anda itu tidak sampai ke derajat murtad, tetapi Anda ketika Anda tidak menghormati Allah, tidak mengakui Allah, itu Anda malah menjadi murtad. Itulah gambaran bahwa hormat itu derajatnya lebih tinggi daripada taat. Kemudian wa min ta'dimil ilmi ta'dimul ustadi. Qala dawu sapa Ali radhiyallahu anhu ana abduman allamani harfan wahidan. Jadi salah satu dari memuliakan ilmu adalah memuliakan ustadz, guru, muallim, musyrif dan lain-lain itu perlu dihormati. Seperti dicontohkan di sini, ibaratkan Sayyidina Ali pernah mengatakan bahwa aku adalah budak bagi orang yang mengajariku satu huruf yang satu atau satu huruf saja. Nah, Sayyidina Ali sampai berkata pada orang yang memberinya ilmu walaupun satu huruf, itu dia itu rela menjadi budaknya orang yang menyampaikan huruf tadi. Nah, akan tetapi dalam penjelasan mana ini sebagian ulama juga ada yang mengatakan bahwa maksud dari allamani harfan wahidan itu bukan satu huruf, karena dengan dilalah bahwa satu huruf itu tidak memberikan pengetahuan atau informasi yang penting. Dan mereka mengatakan bahwa allamani harfan wahidan ini satu kalimat atau satu kalimat yang memahamkan, yang dapat memberi informasi kepada kita, seperti itu. Insya'a ba'a wa insya'a istarokko. Nah, jika Sayyidina Ali itu memasrahkan hidupnya pada orang yang mau memberikan ilmu kepadanya tadi. Dan apabila dia yang memberikan ilmu pada Sayyidina Ali dan menjadikan Sayyidina Ali budak, itu menjual Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali itu ridho dijual. Sedangkan apabila tuannya itu Sayyidina Ali itu istarokoh, itu memerdekanya, maka Sayyidina Ali juga ridho. Jadi sebegitunya Sayyidina Ali kepada orang yang memberikannya ilmu. Waqad unsitu fi dzalika, dan telah dijelaskan nadam-nadam yang berkaitan dengan perilaku atau makalah Sayyidina Ali tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitu ahaqqal khalqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimi laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan
lita'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Nah, nadom ini menjelaskan bahwa hak-hak yang harus dipenuhi adalah yang utama adalah hak-hak guru, hak-hak orang-orang yang memberikan ilmu kepada kita. Dan ini wajib dijaga bagi seorang yang dirinya itu muslim. Jadi mengindikasikan bahwa memuliakan guru itu penting sekali. Nah, dalam nadam ini juga dijelaskan bahwa amat sangat pantas jika seorang guru itu diberi 1000 dirham meskipun hanya mengajar satu kalimat. Nah itu 1000 dirham itu kira-kira berapa rupiah ya? Nggak tahu, kayaknya banyak sekali. Nah itu perumpamaan bahwa satu kalimat itu yang berisi informasi tentang agama, terlebih lagi tentang agama itu berharga, yakni dihargai dengan 1 dirham. Dalam perumpamaannya 1 dirham dalam kitab ini. Nah sedangkan kan agak unik ya kalau di Indonesia ini, yang nggak tahu mungkin terlalu banyak SDM sebagai guru ya, makanya gajinya itu sebegitu macam-macam dan mungkin tidak sampai seperti yang diumpamakan dalam kitab ini. Dan mungkin itu karena mungkin masalah yang lain ya itu tapi ketika Anda jadi guru itu fokusnya itu kepada memberikan pemahaman kepada muridnya dan tidak tergantung pada gaji. Maka dari itu jadikanlah mengajar atau jadi guru itu sebagai profesi, atau niatkan diri Anda sebagai guru itu untuk menyampaikan informasi kepada semua orang dan untuk mencegah kebodohan terhadap orang-orang. Nah, maka dari itu ketika Anda menjadi guru itu jangan memikirkan gaji dan lain sebagainya, karena itu tidak patut untuk dipikirkan seperti itu. Wa inna man allamaka harfan wahidan mimma tahtaju ilaihi fid dini fa huwa abuka fid dini. Nah, diumpamakan bahwa orang yang mengajari ilmu satu huruf di sini kepada Anda itu menjadi fa huwa abuka fid dini, menjadi bapak Anda dalam agama Islam. Jadi sebegitu mulianya derajatnya orang-orang yang menyampaikan informasi atau memberikan ilmu kepada kalian. Maka dari itu kita harus menghormati seperti kita menghormati orang tua kita sendiri. Wa kana sapa ustaduna as-sayhu al-imam Syadiduddin as-Sayrazi iku yaqulu qala masai khina man arada ayyakuna ibnahu aliman yambahi ayyura'iya al-ghuraba'a minal fuqaha wa yukrimuhum wa yud'imuhum wa yuti'uhum syai'an wa illam yakun ibnahu aliman yakunu hafidhu aliman. Nah, Imam dalam kitab ini disebutkan bahwa Imam Syadiduddin Asy-Syirazi, Imam Syirazi itu mengatakan bahwa gurunya itu pernah berkata bahwa seorang yang ingin putranya itu menjadi seseorang yang alim dalam hal agama itu sebaiknya yang bahi ayyuraiya, dia itu memberikan sesuatu kepada orang yang belajar, berikan sesuatu pada orang yang belajar dan orang-orang yang al-fuqaha, orang-orang yang ahli fikih. Jadi itu seperti memuliakan wa yukrimu wa yut'imu, dan memberi makan mereka. Jadi ketika Anda melihat seorang ahli fikih itu sodako kepada mereka, nah itu dalam kitab ini dijelaskan bahwa hal-hal tersebut itu membuat anak-anak kita, atau wa illam yakun ibnahu aliman wa yakunu hafidhu, dan jika anak kita tidak menjadi alim maka keturunannya atau cucu kita itu menjadi alim dikarenakan perbuatan kita kepada orang-orang ahli fikih tersebut, seperti memberi, memuliakan dan lain sebagainya. Wa min tawqil muallimi Allah yamsya amamahum, dan sebagian dari contoh-contoh memuliakan guru muallim itu tidak berjalan di depannya. Nah, jadi ketika Anda bertemu guru Anda itu sebaiknya itu
berjalan di belakangnya atau di sampingnya, pokok jangan di depannya. Itu mungkin mengindikasikan untuk rasa tidak hormat pada guru ya. Makanya oleh karena itu eh, lebih baik lewat belakang atau lewat samping. Dan apabila Anda tidak menemukan space atau dalam halayak ramai pengajian misal, itu Anda boleh lewat depan dengan cara duduk atau duduk sambil jalan pelan-pelan. Nah itu atau merangkang istilahnya. Atau juga boleh dengan kalau orang Jawa itu amit. Nah, amit dengan sopan santun menundukkan kepala dan punggungnya. Nah itu merupakan sopan santun yang dilakukan pada guru, merupakan suatu penghormatan yang layak diberikan kepada guru. Walayat jelisa makanahu, dan tidak duduk di tempatnya guru. Nah ini bagi anak-anak ini, kalau kursi itu khusus untuk guru maka jangan dipakai, karena itu bentuk sebagai kita memuliakan terhadap guru untuk tidak memakai kursinya. Seperti contoh di kampus itu mungkin ada sebagian ya yang duduk di bangku dosen, kan itu sudah khusus buat dosen kan. Maka dari itu sebaiknya dengan dilakukan untuk ta'dhimihi, untuk menghormati beliau-beliau itu. Nah, wala yabtadi'a bil kalami indahu illa bidni, dan tidak sebagai seorang murid itu tidak kepada mu'alim itu sebaiknya tidak boleh mengawali ucapan atau mengajak ngomong terlebih dahulu kepada guru tersebut, dikarenakan mungkin takut menyinggung guru tersebut. Illa bi'idni, kecuali dengan izinnya seorang guru, atau kecuali dengan mungkin ada keperluan yang mendesak yang perlu ditanyakan. Nah seperti itu mungkin di rukhsah kalau ada sesuatu yang darurat yang perlu ditanyakan kepada guru, dengan catatan Anda itu pertanyaannya juga itu harus dengan sopan dan santun. Seperti mahasiswa kebanyakan yang ketika mengecat dosen, assalamualaikum, salam dulu padahal ya, salam dulu, assalamualaikum, mohon maaf mengganggu waktunya. Biasanya kalimatnya gitu, assalamualaikum bu atau pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Nah hari ini saya ada begini menjelaskan dengan kata-kata yang sopan santun, ditutup dengan salam juga. Nah itu merupakan suatu penghormatan kepada guru. Wala yuksiru wal kalama indahu, dan tidak, kalau coro Jawanya itu tidak kakean omong. Nah sebagai seorang murid atau thalib yang mencari ilmu itu, ketika ngomong dengan guru itu tidak terlalu banyak omong, tidak terlalu banyak cerita dan lain sebagainya. Itu dikarenakan takut guru tersebut itu menjadi risih. Wala yas'alu syai'an inda malatihi wa yura'i al-waqta. Nah, seorang thalib, nah ini banyak yang perlu dilakukan untuk menghormati guru agar ilmu kita itu manfaat. Seperti dalam hal ini tuh kita harus mengetahui ketika guru kita itu dalam keadaan sibuk atau dalam keadaan waktu yang tidak memungkinkan untuk Anda bertanya atau ngomong, itu jangan ditanya dan jangan dijak omong. Maka dari itu malah mengganggu guru. Nah, wajro'iyal waktu. Jadi kita harusnya itu melihat waktu yang tepat untuk ngobrol kepada guru, atau kalau sekarang kan gampangnya chat kan. Jadi chat itu jangan terlalu malam, jangan terlalu pagi, mungkin boleh sore atau rada siang seperti itu. Jadi sekiranya waktu tersebut itu tidak mengganggu guru Anda. Wala yadukul baba bal yusiru hatta yahruju al ustad. Nah, saya kemarin kan sebelum membuat video ini tuh mengaji pada siapa ya di YouTube juga. Itu beliau itu tidak setuju dengan hal ini, karena jelaskan bahwa tidak mendodok atau mengetok pintu seorang guru. Nah, ketika Anda itu berkunjung ke rumah guru, dan itu dalam kitab ini tidak diperbolehkan Anda itu mengetok pintu guru. Bal yasbiru hatta yahruju al ustad. Malah disuruh sabar sampai beliau keluar. Nah itu kalau nggak keluar kan gimana gitu, kata Pak Ustadz. Nah, maka dari itu kan boleh mengetok, atau sekarang kan gampangnya kan ucap salam. Mungkin sekali salam dijeda, nah 2 kali salam dijeda, 3 kali salam dijeda. Kalau udah 3 kali, mungkin kalau Anda menunggu, maka mungkin kalau dikira lama maka ditinggalkan saja, tidak usah, daripada Anda bingung sendiri, maka
boleh besok lagi datang, seperti itu. Itu semua dilakukan untuk lita'zimihi, untuk menghormati guru. Wal hasilu mongko utawi hasil iku annahu yatlubu ridahu wa yastanibu sakhatahu wa yamtasilu amruhu fi ghairi ma'siyati lillahi ta'ala fa innahu la ta'ata al makhluqu fil ma'siyati al khaliq kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna syarran nasi man yadhhabu dinahu lidunya bil ma'siyatil haq bi ma'siyatil khaliqi wa min tawqirihi tawqiri aulati wa man yata'allaqu bi. Nah, hasil dari pembahasan di atas yang telah disampaikan di atas itu bahwa sesungguhnya mencari ridho guru itu dengan cara itu yasnani busahotau, meninggalkan sesuatu yang dilarang atau dibenci oleh guru tersebut. Bayam tasil amrau dan melaksanakan semua perintahnya. Nah, fi ghairi ma'siyatin dalam tanda kurung menjalankan perintahnya ini selain perintah maksiat. Jadi setiap perintah yang diberikan guru pada kita itu harusnya kita taati atau kita lakukan kecuali hal ini berhubungan dengan maksiat pada Allah. Nah, fa innahu la ta'atal makhluqi fil maksiatil khaliqi. Karena sungguhnya tidak taat kepada makhluk, ketaatan kepada makhluk untuk maksiat Allah itu tidak diperbolehkan. Kama kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam nasya. Dan Nabi Muhammad di sini bersabda bahwa seelek-eleknya, seburuk-buruknya manusia itu mayadhaba, orang yang menghilangkan agama atau meninggalkan agama karena perkara dunia. Jadi yang sering dilakukan atau yang memang dilakukan pada umat-umat zaman akhir, zaman sekarang itu terlalu menggebu-gebu untuk mencari dunia, padahal hidup di dunia ini cuma sementara. Jadi jadikan mindset Anda itu mencari dunia sebanyak-banyaknya untuk bekal pada akhirat. Kenapa tidak seperti itu? Contoh, ketika Anda memberikan mencari uang sebanyak-banyaknya itu untuk urusan lil akhirat, mungkin untuk membangun panti asuhan, terus bersedekah kepada fakir miskin dan lain-lain, dan mendirikan mungkin pondok pesantren, membiayai masjid, terus memberi kipas angin di masjid dan ikut membelikan semen di masjid. Itu mencari dunia lil akhirat, karena akhirat. Jadi itu sangat bagus atau mulia untuk dilakukan oleh manusia. Wa kana sapa ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin Thahibul Hidayah rahimahullah taala. Syekh Burhanuddin orang yang menulis kitab Al-Hidayah pernah bercerita anna wahida min akbaril a'immatil bukhara wa kana jaddi sudrasahu wa kana yaqumu fi khilal idrasi ahyana fasa'alu anhu faqala inna bani ustadi yal'abu ma'asibyani fi sikkatin wa yaji'u ahyana ila babal masjid fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'diman lil ustadi. Jadi Syekh Burhanuddin ini bercerita bahwa ada salah satu imam di daerah Bukhara, imam yang besar di daerah Bukhara tersebut. Itu ketika dalam majelis itu beliau itu duduk, dan ketika dalam pertengahan majelis beliau itu seketika berdiri. Maka orang-orang di sekitarnya itu bertanya, kenapa ia berdiri? Itu min akbaril a'imah, tadi orang yang berdiri tadi menjelaskan bahwa aku berdiri karena tadi ada seorang anak dari guruku itu lewat, makanya saya berdiri untuk lita'dimihi, untuk menghormatinya karena anak itu memiliki hubungan dengan guruku, seperti itu. Jadi menghormati guru itu tidak sebatas menghormati guru tersebut juga, tapi menghormati mungkin kerabat-kerabatnya juga. Kan secara umum kan memang menghormati sama manusia itu kan diperlukan kan, apalagi menghormati seorang guru, dan juga termasuk orang-orang yang memiliki hubungan dengan guru, mungkin anaknya atau istrinya, itu kita juga sebaiknya ta'zim kepada mereka.
Wal qadi al imam Fakhruddin al Arsabandi wa kana ra'isul a'imma fi Marwa wa kana sultanu yahtarimu wa yadul ihtiram wa yaqulu inna ma wajadtu bihadal mansibi bi 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 qadamil ustadi fa in kan ahdam ustadi al qadi al imam Aba Zaidun ad-Dabusi wa kuntu ahdahu wa atbahu wa tu'amahu. Seorang qadi Imam Fakhruddin al-Arsabandi, pimpinan para imam di negara Marwa dan sultan yang sangat menghormatinya. Dan ia berkata, adapun aku memperoleh derajat kedudukan ini lantaran menghormati guru, karena aku berkhidmat melayani kepada guruku Imam Abi Yazid ad-Dabusi. Nah, jadi beliau imam ini bercerita, aku menjadi seperti ini dikarenakan dulu itu ketika mencari ilmu itu aku sangat memuliakan guruku. Yani seperti aku menjadi pembantunya, waat bahu, lalu aku masakkan makanannya, kemudian salasi nasanatan di sini tetap kurung salasi nasanatan dalam 3 bulan, 3 tahun, bisa 3 tahun ya, 3 tahun sanatan. Nah, jadi selama 3 tahun ini beliau itu mengabdikan kepada gurunya, makanya dia menjadi seperti itu, dia menjadi al-alim al-a'immah. Nah, wala akla min syai'an, dan saya tidak pernah sekalipun mencicipi dari atau mengentit atau mengambil sedikit secuil dari makanan guruku. Dia lanjut, wa kana asy-syaikhu al-imam al-ajallu samsul a'immati al-halwan rahimahullahu ta'ala qad kharaja min Bukhara. Masakana fi ba'dil qura ayyaman lahadis lihadasati waqa'at lahu wa qad zara talamiduhu ghairu syaihi al-imam syamsu a'immati al-qadi Abu Bakar bin Muhammad Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala faqala hina lakihi lima lam tazroni qala kuntu ana sebengsun iku mashulan bi hidamil wala tadi. Ya. Jelaskan dalam kitab ini juga sebuah cerita bahwa Syekh Al-Halwani itu keluar dari daerah Bukhara, kemudian untuk ke dalam kepada suatu daerah. Nah, ketika beliau ini menetap di suatu daerah itu, murid-muridnya itu dari penjuru itu mengunjunginya, dan beliau mengingat ada satu murid yang tidak mengunjunginya, yaitu Syekh Az-Zarnuji. Nah, kemudian suatu saat ketika Syekh Al-Halwani ini bertemu dengan Syekh Az-Zarnuji, Syekh Al-Halwani ini berkata, kenapa engkau saat itu tidak mengunjungiku? Nah, Imam Az-Zarnuji mengatakan bahwa mohon maaf, saya saat itu sedang merawat orang tua saya. Nah, faqala mongko tahu sapa Imam Syekh Al-Halwani ini tarzuku al-umur. Nah, wala tarzuku raufat darsi. Kana kadzalika fa innahu kana yaskunu fi aksari awqati fil qura wa lam yatmamu lahu at-tarasu. Faman ta'adda min ustadu yahrumu burkatil ilmi wa la yanfa'u bi ilmi illa qalilan. Nah, Syekh Al-Halwani ini mengatakan bahwa engkau itu diberkati umur yang panjang atau umur yang barokah. Umur yang barokah itu bukan melulu umur yang panjang, tapi umur yang ketika seseorang itu umur itu dikatakan barokah, bahwa semasa hidupnya itu orang itu melakukan kebaikan, dan dalam masa hidupnya itu dia itu bahagia meskipun umurnya tidak panjang. Tapi definisi barokah itu bermacam-macam. Mungkin mendapat kebahagiaan ketika hidup, meskipun menjadi orang miskin, tapi ketika dia bahagia kan ya bisa jadi berkah, seperti itu. Wala tarzuku raunaqat darsi, dan engkau tidak diberkati ilmu. Jadi perumpamaan antara orang tua dan guru di sini ketika Syekh Az-Zarnuji tidak mengunjungi beliau, itu dia tidak dikatakan bahwa dia tidak mendapatkan ilmu atau diberkahi umur, tapi tidak diberikan rezeki enaknya belajar. Jadi
maksudnya orang itu bermacam-macam. Kemudian ada nadom, innal muallima wa thaliba kilahuma wa la yansuhani illa idza huma lam yukrama. Wasbir lidaika in jafuta tabibata waqna bijahlika in jafutal mualliman. Nah, ketahuilah bahwa seorang tabib atau seorang dokter itu ketika tidak dihormati, maka keduanya itu tidak mau memberikan nasihat yang benar. Nah, maksudnya kan ini memberikan kesan bahwa seorang guru itu tabib atau dokter bagi orang-orang yang bodoh. Ketika ada orang bodoh itu mengaji atau belajar, maka dia akan menjadi pintar. Nah, itu kebodohannya itu, jahlunnya itu terobati. Sedangkan dokter itu obat bagi orang-orang yang sakit, atau tabib itu seorang penyembuh bagi orang-orang yang sakit. Maka jika engkau tidak menghormati atau tidak hormat kepada mereka, sama saja sih, tidak menghormati mereka, maka mereka itu akan malas untuk memberikan nasihat yang benar. Nah, dan jika engkau tidak engkau meremehkan doktermu, maka terimalah rasa sakit seumur hidup. Dan jika engkau meremehkan gurumu, maka terimalah kebodohan seumur hidup. Jadi jika engkau meremehkan gurumu, maka mungkin ilmu itu tidak akan masuk kepada orang yang meremehkan tadi, dan Anda akan mengenyam kebodohan seumur hidup. Jadi ilmu itu lama atau sebentar, ini relatif ya. Kalau dikatakan lama, memang lama, karena alala tanalul ilma illa bisyiddatin saun bi ka'an majmu'iha bi bayani dikain wa hirsin wa istibarin wa bulwatin wa irsadi ustadin wa tuli zamanin. Menuntut ilmu itu salah satunya yang diperlukan itu tuli zaman atau panjangnya masa waktu yang lama. Jadi menuntut ilmu itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi ketika Anda menuntut ilmu itu, harga yang dibayar itu sangat mahal. Yang lain pada main Mobile Legends, Anda belajar. Yang lain pada main karambol, Anda ke perpustakaan. Yang lain pada tidur atau ngopi, Anda di kamar belajar dengan lampu. Nah, itu harganya itu, waktu Anda itu tersita buat membaca buku, melihat podcast, atau mengaji di YouTube, atau mengaji ke ustadz, atau mengikuti seminar dan lain-lain. Itu merupakan waktu yang digunakan untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu lama prosesnya dan tidak sebentar. Akan tetapi jika Anda merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka niscaya Anda akan memperoleh kebahagiaan atau kepintaran di dunia maupun di akhirat. Sedangkan ketika Anda berlalai-lalai atau bersantai-santai, maka Anda akan menerima kebodohan. Wa hukiya anal khalifata Harun ar-Rasyid iku ba'asa ibnahu ilal asmu'i yu'allimu al-ilma al-adaba fara'ahu yawma yatawadda wa yatasilu rijlahu lamna khalifatu yusibu al-ma'a ala rijlihi fa'ataba al-asi fi dhalika biqoli innama yub'usu ilaika li ta'limihi wa ta'tibihi falimada lam ta'muru bi ayyasubba al-ma'a bi ihtiyatihi wa yasila al-ukhra rijlaka. Nah, Khalifah Harun ar-Rasyid itu mengirim anaknya kepada Syekh Asmu'i untuk belajar. Seketika itu, ketika Raja Harun ar-Rasyid ini melihat seorang anaknya itu memegang ember atau timbo, sedangkan Syekh Asmu'i itu wudhu dengan timba tersebut. Nah, ketika membasuh kaki ya, itu bilang pada Harun ar-Rasyid ini bilang kepada Syekh Asmu'i,
saya mengutus anak saya itu untuk belajar. Maka kenapa engkau malah melakukan seperti ini? Intinya beliau ini, Harun al-Rasyid ini menyuruh anaknya untuk yang tangan satunya itu memegang timba atau ember, yang satunya itu membasuh kaki gurunya. Nah itu gambaran bahwa sangat ridho bahwa Syekh Raja Harun al-Rasyid ini anaknya dijadikan atau membantu guru. Karena kan membantu guru itu sangat diperlukan. Nah itu sampai segitunya untuk dalam memuliakan guru. Bahkan itu kan seorang raja ya, Raja Harun ar-Rasyid. Nah itu sangat menghormati guru anaknya. Selanjutnya, wa min ta'dimil ilmi ta'dimul kitabi ta'dimul kitabi wa yanbaghi litalibil ilmi alla yahuda al-kitaba illa bituharatin. Dan salah satu cara cara untuk kita menghormati ilmu itu, salah satu bentuk, nah itu seperti ketika kita memegang kitab itu kita harus dalam keadaan suci, baik suci dari hadis kecil maupun hadis besar. Nah di pondok saya dulu itu ada adat yang bagus, yaitu ketika seorang, dan masa itu kan ketika problemnya yang sering terjadi di siswa di sekolah saya itu bukan nakal tapi ngantuk. Nah itu orang-orang yang ngantuk atau anak-anak yang ngantuk itu oleh guru saya itu disuruh wudhu dulu, wudhu kemudian masuk kelas. Nah dan juga begitu, guru-guru di situ sebelum masuk kelas atau sebelum mengajar itu wudhu, baik itu pelajaran taklim atau pelajaran akhlak, pelajaran tafsir maupun pelajaran umum seperti IPA, matematika dan lainnya itu tetap wudhu, karena hal ini sangat baik seperti yang tercantum dalam kitab ini, merupakan suatu penghormatan kepada ilmu dengan cara memegangnya atau memegang kitab ketika sudah suci. Jadi pada kalian dibiasakan bahwa ketika belajar, baik belajar agama maupun umum itu seperti masuk sekolah itu biasakan wudhu terlebih dahulu. Kalau batal wudhu lagi, karena dalam satu sisi itu wudhu itu sangat utama. Seperti diceritakan sahabat Bilal bin Rabah itu malaikat Jibril mengatakan, kalau nggak salah malaikat Jibril itu mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa umatmu yang bernama Bilal itu telapak kakinya itu kedengaran sampai surga. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, mengapa engkau seperti yang dapat diceritakan seperti mereka Jibril tadi? Bilal menjawab, saya tidak melakukan apapun, cuma saya menetapi satu hal, yakni ketika saya batal wudhu, saya langsung wudhu lagi, batal wudhu, langsung wudhu lagi. Nah, kemudian oleh karena itu merupakan salah satu keutamaan dari wudhu. Wa huqiya an Syekh As-Samsul A'immat Al-Hawan radhiyallahu rahimahullahu ta'ala anhu qala inna maniltu hadzal ilmi bi ta'dimi fa inni ma akhadtu al-qaita illa bi taharati. Wa Syekh al-Imam Asy-Syamsul A'immati as-Sarkhashi kana mabtunan fi lailatin wa kana yukarriru tawaddu'an fi tilkal lailah sab'ata asyrata marratan li'annahu kana la yukarriru illa bi taharati wa hadha li'anna al-ilma nurun wa tawaddu'a nurun wa yasdadu nurul ilmi bi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di sini diceritakan bahwa ada seorang syekh Samsul A'immati yang berjuluk Samsul A'immati yang bernama As-Sarkhashi. Itu beliau itu sakit perut atau masuk angin pada malam hari. Nah, dalam riwayat ini dijelaskan bahwa beliau itu sampai bolak-balik ke kamar mandi untuk melakukan wudhu sebanyak 17 kali. Nah, itu kan menjelaskan bahwa keutamaan wudhu itu sangat penting, karena al-wudhu nurun, al-ilmu nurun. Jadi ilmu itu cahaya, wudhu itu cahaya, maka akan bertambah cahaya, dengan cahaya maka akan menjadi lebih bercahaya atau bersinar.
Amin ta'dimi al-wajibi lil ilmi alla yamudda ar-rijlu ilal kitabi wa yadau kitab at-tafsiri fawqa sya'iril kutubi ta'liman wala yadi'u syai'an al-ukhra al-kitabi. Jelaskan juga bahwa salah satu dari bentuk memuliakan, bentuk wajib yang memuliakan ilmu itu tidak menyelonjorkan kakinya kepada kitab. Seperti misal ada kitab di depan Anda, itu kaki Anda itu jangan diselonjorkan menghadap kitabnya. Bal la yang tarjulu ila kitabi wa yadu kitab tafsiri fawqa sya'ri kitabi. Dan menaruh kitab-kitab tafsir itu lebih tinggi daripada kitab yang lain, karena kitab tafsir dalam kitab ini dijelaskan lebih mulia dari kitab-kitab lainnya kecuali Al-Quran. Mungkin Al-Quran paling atas sendiri, kemudian kitab-kitab tafsir, kemudian kitab-kitab yang lainnya. Wala yadu syai'an al-ukhra al-kitabi, dan tidak menyeleh atau menaruh sesuatu di atas kitab. Di semisal menaruh penghapus, mungkin itu masih nggak tahu ya. Kalau menaruh sesuatu ini barang yang besar mungkin itu tidak baik atau kurang sopan. Nah itu merupakan jika Anda tidak melakukan tersebut, itu termasuk dalam ta'dhimil ilmi, dalam mengagungkan ilmu dan bukan kitab-kitabnya. Wa kana sabu ustadzun asy-syaikh Burhanuddin rahimahu ta'ala iku yahki anisyahi man minal masyayikh anna faqihan kana wadu'a mihbarat al-kitabi faqala bil farishati parnayabi. Bahkan nasaboftan al-qadi al-imam al-jallu fahrutin rabbi qadil khana rahmahu ta'ala yaqulu yarud bidalika istifafa fala ba'sa bidalika wal aul ala yahtadu an alla yahtaruz anhu. Jelaskan bahwa Syekh Burhanuddin ini bercerita bahwa salah satu dari gurunya itu salah satu gurunya itu bercerita bahwa ada ahli fikih, seorang ulama fikih itu menaruh sesuatu di atas kitab fikih, di atas kitabnya. Kemudian minal masyayikh, salah satu dari guru tersebut itu gurunya yang diceritakan itu berkata dalam bahasa Persia, bil Farisiyah, dalam bahasa Persia. Dalam terjemahnya gini, jika engkau seperti itu maka engkau tidak akan memperoleh kemanfaatan ilmu. Nah, kemudian ini dijawab wakan ustadzuna, ustadz menjawab, ustadznya Syekh Faruddin itu menjawab bahwa hal tersebut ayyarautu bidzalika, dan jika Anda menaruh suatu barang bidzalika al-istifabah, dan jika Anda menaruh barang tersebut di atas kitab dan tidak disertai rasa meremehkan atau disertai rasa merendahkan ilmu, itu fala ba'sa, maka tidak apa-apa bidzalika. Wal aula, akan tetapi yang lebih utama itu ayah tarzanmu, menyegah dari melakukan hal tersebut, karena kan merupakan suatu bentuk ta'dhimil ilmi, mengagungkan suatu ilmu. Amin ta'dhimi ay yujawida kitabatul katabi wala yuqormati wa yatruka al hasyata ay inda darurati. Nah, termasuk dalam memuliakan kitab itu, menulis kitab itu menulis dengan tulisan yang baik atau tulisan yang rapi, dan tulisannya itu harus jelas dan terang. Dan di sini dijelaskan bahwa dan janganlah meninggalkan pinggiran, memberikan sisa halaman pinggir untuk mencatat hal-hal yang perlu. Jadi seperti santri-santri itu ketika mengaji itu, hal-hal yang penting dari kiainya itu dicatat di pinggiran kitab sampai penuh. Dan itu kalau di tengah ada maknanya, di sampingnya itu ada catatannya. Jadi ada istilah dulu itu petengnya kitab padangnya hati, yaitu maksudnya penuhnya kitab, penuh dengan makna dan penjelasan atau tulisan itu, hatinya itu bahwa mengindikasikan bahwa hati seseorang yang memiliki kitab tersebut itu memiliki ilmu yang baik atau memiliki padangnya hati atau ya terangnya hati, dikarenakan telah menimba ilmu yang banyak. Mungkin perumpamannya seperti itu.
Wa ra'a Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala kitaban yukarmitu fi kitabi faqala la yukarmitu khattaka in ishta adong tandama fa inna mutta tustam yani idza sihta wa da'ufa nuru basuruka tadi nadimta ala dalika. Jelaskan bahwa menurut Abu Hanifah ini berkata bahwa jagalah tulisanmu dan tulislah dengan jelas. Dikarenakan ketika Anda tidak menulis dengan jelas, maka ketika tua Anda nanti ketika penglihatan kalian itu memudar, maka niscaya Anda itu akan gedun atau menyesal. Kenapa pas muda dulu tulisan saya itu tidak saya tulis dengan jelas. Maka dari itu menulis ilmu atau menulis catatan tentang pengetahuan itu harus ditulis dengan jelas dan rapi. Meskipun tidak tulisannya jelek tapi rapi kan intinya bisa dibaca dan itu tahan lama. Wa hukiya an Syekh al-Imam Muhammad Wajiduddin as-Sarahi annahu qala ma karnabna natiman wa ma antahina natiman wa ma lam nakbal natiman. Nah, jelaskan bahwa beliau ini menyesal karena menulis tulisannya dengan kecil-kecil sampai tidak ketara. Itu merupakan penyesalan karena tulisannya tidak ditulis dengan jelas. Dan wayang bayi ayyakuna taktiku kitabal murabba'an fa innahu taktiku Abi Hanifah rahimahu ta'ala wa huwa asyiru arabi bawat il mutola'ati. Sebaiknya kitab itu dibagi menjadi 4 kurasan. Kitab dipotong menjadi 4 adalah peraturan Imam Abu Hanifah. Demikian itu agar memudahkan untuk diangkat dan diletakkan, juga memudahkan untuk keperluan mutolaah. Jadi yang saya pahami dari teks ini adalah kalau Anda melihat kitab-kitab pengajian di pondok itu ada yang sampai mungkin 8 juz, terus 10 juz, atau yang sering saya lihat itu 2 juz dan 4 juz. Dan itu kitabnya itu satu nama kitab, jadi maksudnya itu dipisah-pisah. Baik, assalamualaikum. Saya lanjutkan kepada video yang sebelumnya karena mohon maaf terputus dikarenakan masalah pada handphone saya. Kemudian saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi litalibil ilmi ay yastami'a al-ilma wal hikmata wa bit ta'dimi wa hurmati. Wa ini sami mas'alatan wahidatan aw hikmatan wahidatan alfa marratin. Wakila lam yakun ta'dimu pada alfi maratan kata adimi fi awali maratan falaisa bi ahli ilmi. Jadi di sini dijelaskan bahwa ketika Anda pernah mendengar suatu informasi kemudian au hikmatan wahidatan alfa marratin, meskipun Anda pernah mendengar suatu informasi atau suatu mungkin cerita tentang ilmu atau cerita tentang Nabi siapa Anda pernah mendengarnya, itu sebaiknya bagi seorang santri atau seorang yang menuntut ilmu itu sebaiknya mendengarkan lagi, tetap diam dan mendengarkan lagi, meskipun itu Anda mendengarkannya sebanyak 100 kali. Dan di sini diucapkan wakilah malam yakun kata ta'dimi pada alfi maratan kata ta'dimi fi awal maratan falaisa fi ahli ilmi. Dan di sini diumpamakan bahwa seorang yang telah mendengarkan suatu cerita dan mendengarkannya berkali-kali akan, tapi mungkin ketika Anda mendengarkan pada ke-99 kalinya dan Anda itu merasa tidak menghormatinya atau menyepelekannya, maka Anda tersebut itu tidak dapat dikategorikan sebagai ahli ilmu. Nah, sebegitunya kita harus menghormati ilmu meskipun ilmu itu disampaikan oleh guru secara berulang-ulang. Juga saya pernah mendengarkan kata-kata dari Ibnu Khaldun bahwa
puncak adab seseorang itu ketika ada temannya bercerita meskipun dia telah mengetahuinya, dia itu tetap mendengarkannya. Nah, di samping untuk menghargai orang yang menyampaikan berita tersebut atau ilmu tersebut, dia juga itu menghormati informasi yang disampaikan. Bayam bayi litolibil ilmi Allah yakhtaru nawal ilma binafsihi bal yufawidu amruhu ila ustadi fa innal ustadi qad hasala lahu at-tajarruba fi dhalik fakana arafa bima yanbahi li kulli wahidin mimma yata'allaqu bi tabi'ati. Jadi sebaiknya bagi seorang yang menuntut ilmu, baik santri, murid, siswa dan lain sebagainya, mahasiswa juga, itu sebaiknya tidak memilih ilmu yang diinginkannya secara sendiri. Bali fauqidu amruhu ila ustadi. Akan tapi sebaiknya bagi seorang siswa tersebut itu memasrahkan ilmu atau ilmu yang akan dibahas itu dipasrahkan kepada gurunya. Jadi dia itu ingin belajar apa itu terserah gurunya. Dikarenakan fa'inal ustadi qad hasala lahu tajarruba fi dzalika. Dikarenakan guru tersebut itu lebih paham tentang kepribadian muridnya itu cocok untuk belajar ilmu apa, seperti itu dijelaskan dalam kitab ini. Jadi guru itu di satu sisi itu siswa itu harus manut atau taat kepada guru, baik dalam segi penyampaian ilmu dan lain sebagainya. Akan tapi seorang yang menjadi guru itu juga mengemban tanggung jawab yang sangat besar, seperti dikatakan lagi, untuk mengetahui kepribadian muridnya, mengetahui persoalan muridnya yang dipahami dan yang tidak dipahami, mengetahui karakteristik dan kesukaan muridnya ketika belajar apa, seperti itu. Maka dalam satu sisi menjadi guru itu juga sangat berat karena kan memiliki tugas-tugas yang banyak. Bahkan Syekh al-Imam al-Ajal Ustadz Syekh al-Islam Burhanuddin al-Haquddin Burhanul Haqqwaddin rahimahullahu ta'ala yaqulu kana talabatul ilmi fi zamanil ula yufawidu amruhu fi ta'allumi ila ustadi wa kanu yasiluna illa bimaksudihim wa muradihim bal ana yahtaruna bi anfusihim fala yahsilu maksudum nal ilmi wal fiqih. Nah, Syekh Burhanuddin itu berkata bahwa orang-orang pada zaman dulu atau siswa-siswa atau ya santri-santri pada zaman dahulu itu memasrahkan mereka itu mau belajar apa itu terserah pada gurunya, dan kemudian dari perlakuan tersebut itu murid-muridnya itu menjadi hasil atau menjadi sukses dalam mempelajari ilmu tersebut, ilmu yang diberikan oleh gurunya. Akan tapi wal ana yahtaruna, akan tapi orang-orang pada zaman sekarang itu memilih sendiri untuk ilmu yang ingin dipelajarinya. Mungkin relevanitas zaman sekarang sama zaman dulu itu berbeda ya. Kalau sekarang kan lebih orang-orang atau mahasiswa-siswa itu lebih, kalau memang dia itu hobi atau pandai dalam bidang ini, maka mereka itu memilih bidang ini, dan itu mungkin cocok-cocok saja dilakukan pada zaman sekarang. Pada yasilu maksudum nal ilmu fikih, nal ilmu fikih. Tapi di sini dijelaskan bahwa tidak hasil orang-orang yang dari memilih ilmu itu sendiri itu tidak hasil dalam mencari ilmu dan ilmu fikih. Jadi di sini menekankan bahwa menghormati guru salah satunya itu dengan menerima suatu pembelajaran yang atau menerima ajaran apa saja yang dilakukan oleh guru. Bahkan ayuhka anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala karena pada kitab sholati ila akhiri. Nah, sini diceritakan bahwa Imam Bukhari, imam yang ahli hadis yang terkenal masuk dalam kutubus sittah ya kalau nggak salah. Yang imam ahli hadis itu Imam Bukhari, Imam Ibnu Majah, Imam Nasa'i, Abu Dawud, Imam Tirmidzi. Itu merupakan Al-Bukhari merupakan urutan pertama. Jadi Imam Bukhari ini menceritakan bahwa suatu saat gurunya Imam Hasan itu, suatu saat Imam Bukhari itu belajar bab sholat. Kemudian Imam Hasan itu
menyuruh Imam Bukhari untuk belajar ilmu hadis, dikarenakan beliau mengatakan, Imam Hasan tersebut mengatakan kepada Imam Bukhari bahwa ilmu hadis lebih cocok dengan watakmu. Nah, kemudian Imam Bukhari itu belajar ilmu hadis dikarenakan perintah dari gurunya tersebut. Maka fatolaba ilmu hadis fasoro fi muqaddiman ala jami'il a'immatul hadis. Nah, karena mentaati perintah guru Imam Bukhari tersebut, Imam Bukhari tersebut itu menjadi ahli hadis, menjadi muqaddiman, orang yang menjadi orang induk-indukan, atau kalau Jawanya itu ndas-ndasan ahli hadis. Nah, ala jami'a a'immatul hadis, ngatasi pira-pira ahli hadis liyane. Wa yambahi li talibil ilmi alla yajza qariban al ustadi inda sabti bi ghairi daruratin bal yambahi ay yakuna bainahu wa bainal ustadi qadra qausin fa innahu aqraba ila ta'dim. Sebaiknya bagi orang yang menuntut ilmu itu tidak duduk sangat dekat dengan gurunya, kecuali dalam keadaan darurat. Dan di sini dijelaskan bahwa kodro kira-kira dekat antara ketika pembelajaran, jarak antara Anda dan guru Anda itu diberikan di sini di kodro kausin, panjang kaus atau busur, lengkungan busur. Dalam penjelasan lain dijelaskan itu sejaraknya itu jaraknya itu sepanjang anak panah, jadi jembaring atau anak panah. Jadi jarak antara guru Anda itu dan Anda yang belajar kepada guru Anda itu dikira-kirakan di sini itu seperti busur, jaraknya antara busur, jadi mungkin nggak terlalu jauh ya. Wa yambaghi litalibil ilmi ayyahtaroza bil akhlaqi ad-damimati fa inna kilabun ma'nawiyatun. Dan di sini jelaskan bahwa sebaiknya seorang yang mencari ilmu itu menjauhi dari sifat-sifat yang tercela, akhlak-akhlak yang tercela, seperti mungkin berkata kotor, mencuri, dan lain sebagainya. Dikarenakan fa inna kilabun, hal-hal tersebut itu merupakan disamakan dengan anjing atau perbuatan yang tidak baik, dan disamakan dengan anjing secara maknawi, secara makna. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaikata baitan fihi kilabun aw suratun fa inna ma yata'allamu al-insanu bi wasitatil malaikat. Dan Nabi Muhammad di sini bersabda bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah kalian jika di rumah kalian itu terdapat anjing. Nah, kemudian yang kedua itu dalam rumah tersebut terdapat gambar. Maksud gambar ini mungkin lukisan orang. Karena saya pernah mendengar cerita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak suka pada orang-orang yang menggambar, karena itu identik dengan menciptakan, seperti menggambar wajah sampai kaki. Itu mungkin itu yang dimaksud dalam kitab ini. Jadi itu gambar berupa mungkin hewan atau manusia itu dari atas sampai kaki, karena itu menyamai Allah yang maha menciptakan, seperti itu. Saking tidak sukanya kepada Allah, kepada orang-orang yang seperti itu. Fa inna ma yata'allamu al-insanu biwasyatil malaikat. Dikarenakan orang yang belajar atau orang baca itu diberikan ilmu itu lewat para malaikat. Jadi akan terhambat ketika Anda belajar atau melakukan pembelajaran di rumah dan Anda memiliki gambar atau memiliki anjing, maka itu malaikat itu tidak mau masuk, dikarenakan ada kedua hal tersebut. Wal akhlaqu ad-damimatu ta'arufu fi kitabil akhlaqi wa kitabuna hadza yahtamilu bainahuma wa yatarudu usul al-takabburi ma'at takabbur la yahsul al-ilma. Ailam wakila al-ilm al-harbu al-fata al-muta'ali wa kaili harbun limakan al-ali. Jelaskan dalam suatu nadom bahwa ilmu itu musuhnya orang-orang yang sombong. Jadi menjelaskan bahwa sebaiknya bagi Anda yang mencari ilmu itu hindari atau janganlah bersikap sombong, termasuk dalam ini takabur atau merasa lebih tinggi dari yang lain. Itu
membuat Anda itu stuck dalam satu titik. Jadi membandingkan diri dengan orang lain itu dalam ilmu itu mungkin dalam ilmu itu diperbolehkan, karena jika Anda itu termotivasi. Nah, jika ketika Anda mainkan Anda dengan teman Anda dan Anda itu termotivasi, maka itu tidak apa-apa karena berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan bijatin illa bijatin kulla mujdin wal nah. Ini bijatin illa bijatin kulla mujdin fahal jatin bila jatin bijati la bijatin kullu mujdin fahal jaddun bila jiddin bimujdin. Nah, semua pangkat itu tidak diperoleh dari kesungguhan, melainkan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu bergandengan dengan amal usaha, karena jangan kalian mengumpulkan keluhuran tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Jadi dalam hal ini, dalam kitab ini jelaskan bahwa derajat yang tinggi atau pangkat yang tinggi itu tidak diperoleh dari kesungguh-sungguhan, melainkan diperoleh dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan tetapi hal ini itu dapat diperoleh berbarengan dengan Anda itu bersungguh-sungguh dalam mencari keluhuran tersebut. Nah, jadi di satu sisi semuanya itu takdir dari Allah, entah Anda diberikan karunia yang baik atau yang tidak baik, dan itu akan tetapi usaha juga mempengaruhi suatu hasil. Jadi di satu sisi kita juga harus berdoa kepada Allah, di satu sisi juga kita harus tetap berusaha. Jadi keduanya itu sangat sinergis bagi kita. Bahkan abdin yakumu maqama khurin, bahkan khurin yakumu maqama abdin. Kemudian faslun fi jaddin wal muwadobati wal himmati. Dan fasal menjelaskan tentang bersungguh-sungguh, terus menetapi atau ketetapan, wal himmati dan cita-cita yang tinggi. Kemudian ini memiliki hubungan dengan mencari ilmu. Summa la budda minal jiddi wal muwadabati wal mulazamati lit talibil ilmi wa ilaihi isaratan fi Qur'ani bi qouli ta'ala ya biqoulillahi ta'ala wa qawlu ta'ala alladzi jahidu fina la lanahdiyannahum subulana. Nah, jadi orang yang mencari ilmu itu harus senantiasa rajin dan bersungguh-sungguh dan tetap. Jadi ketika Anda mencari ilmu itu harus rajin, terus tekun, dan itu yang paling penting itu istiqomah. Jadi yang diperlukan ketika menuntut ilmu itu sangat banyak, baik menyita waktu, menyita waktu bermain, dan menyita waktu-waktu yang lainnya. Jadi itu pengorbanan pahitnya untuk mencari ilmu. Ketika yang lain tidur, Anda tidak tidur, itu bahkan rekoso atau hal yang dilakukan sampai segitunya untuk mencari ilmu. Dan itu ketika Anda melakukannya tersebut itu harus dengan bersungguh-sungguh. Wakilah dikatakan dalam sebuah nadom, bijatin la bijati kullu mujdin. Salah. Bahkan min abdin yakumu maqama khurrin. Afwan. Lah, wakilah man talaba syai'an wajada aman waqa'al baba walaja. Dikatakan barang siapa yang bersungguh-sungguh maka menjadi wajada. Ini
Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan menemukan keberhasilan. Juga man qoro'a, dan barang siapa yang membuka pintu maka dia akan dapat masuk pintu. Jadi diibaratkan bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh bahkan sebagai orang yang membuka pintu. Jadi membuka pintu itu perlu usaha, perlu Anda untuk membuka, kemudian baru terbuka. Jika cuma Anda lihat dan cuma Anda angan-angan, itu pintunya itu tidak akan terbuka. Maka dari itu perlu niat atau tindakan untuk merealisasikan hal tersebut. Bakila biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Kan bahwa kemampuan sendiri kamu akan mendapatkan apa yang, menurut kemampuan sendiri kamu akan mendapat apa yang diharapkan. Wakila yahtaju fi ta'allumi wa tafaqquhi ila jiddi salasatin al muta'allim wal ustad wal abu in kana fi ahya angsyadani asyah al imam al ustad Syadiduddin As-Sirazi Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jelaskan bahwa dalam belajar dan memahami dibutuhkan 3 hal, yakni 3 unsur, yakni pelajar, guru, dan ayah atau dalam ini orang tua. Jadi mungkin ini rukun belajar ya. Ini rukun belajar harus ada yang mengajar, harus ada yang diajar, juga harus ada orang tua. Jadi mungkin orang tua menjadi wasilah atau dorongan untuk belajar, seperti dorongan doa, dorongan finansial, dan dorongan yang lainnya. Kemudian Imam Syekh Syadiduddin ini membacakan syair sebagai berikut. Al-jiddu yadna kulla amrin syasyi'in. Ketekunan itu dapat mendekatkan sesuatu yang jauh. Wal jiddu yaftahu kulla babin muhlakin. Dan ketekunan itu bisa membuka pintu yang tertutup. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu dengan tekun, meskipun semisal ada orang bodoh, dan ketika dia mau belajar dengan sungguh-sungguh, maka niscaya dia akan menjadi pintar. Dalam catatan ketika orang bodoh tersebut belajar, itu harus disertai kesungguh-sungguhan, ketekunan, terus kekonsistenan, dan itu diperlukan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Wa haqqul haqqillahi ta'ala bihamil umruun. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang harus melakukan susah dan prihatin adalah orang-orang yang punya cita-cita yang mulia. Jadi barang siapa yang mau bersusah-susah terlebih lagi dalam mencari ilmu, maka itu merupakan cita-cita yang mulia. Duhimmatin yubla ba'isin nuikin. Tapi terkena cobaan yang berat dalam kehidupan sempit. Wa min da'i ilmul qada'i wa hikmati usul labibi wa tabibu aishin al-ahmaki. Kemudian mencari ilmu juga itu, atau bersungguh-sungguh juga itu memiliki tantangan yang berat, cobaan yang berat dalam kehidupan sendiri. Jadi setiap orang itu memiliki cobaan masing-masing, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan menguji seseorang melainkan sesuai dengan porsinya. Jadi setiap ujian dari Allah itu pasti memiliki jalan keluar, dan untuk memperoleh jalan keluar tersebut itu Anda itu harus berusaha juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian walakin man ruziko al-hija khonimal diddani yaftariqani ayun tafarruqin. Akan tapi orang-orang yang diberi rezeki kaya akal, pandai, terhalang untuk menjadi orang kaya miskin. Kenyataannya kedua orang tersebut selalu bertentangan arah antara utara dan selatan. Nah, jelaskan juga dalam kitab ini bahwa orang yang diberi rezeki kepintaran atau kaya akal, pandai, itu terhalang untuk menjadi orang kaya, sedangkan terhalang untuk menjadi orang kaya. Kenyataannya kedua orang tersebut selalu bertentangan arah. Jadi orang kaya itu bertentangan dengan orang yang pandai, entah kenapa bisa seperti itu ya. Wa ansitu li ghairihi
tatamannaita an tamsiya faqihan munadhira bi ghairi ana'in wal jununu funun. Engkau berharap ingin menjadi orang yang alim ilmu agama dan alim bicara, tapi engkau tidak mau bersungguh-sungguh. Keinginannya demikian seperti halnya keinginan orang gila, karena orang gila itu banyak macamnya. Jadi sampai diibaratkan bahwa ketika Anda ingin menjadi orang yang sukses, baik dalam ilmu maupun sukses dalam dunia dan lain-lain sebagainya, akan tetapi jika Anda tidak bersungguh-sungguh, maka hayalan tersebut itu diibaratkan sebagai hayalan orang gila. Karena kan harga sebuah kesuksesan itu sangat mahal, sangat tinggi, meliputi konsisten, meliputi tekun, rajin, dan lain sebagainya. Walaisa al-kitabu al-malu dunal masyaqqati wa hammaluha. Pada ilmu kaifa yakun. Ketahuilah tidak ada orang yang mendapatkan harta benda tanpa bekerja. Apalagi ilmu, bagaimana engkau cara mendapatkannya sedangkan engkau tidak mau belajar. Jadi semua itu butuh proses dan butuh tindakan. Jadi baik pekerjaan untuk mendapatkan uang, baik ilmu untuk mendapatkan manfaat atau untuk mendapatkan ilmu itu sendiri, itu butuh pekerjaan atau butuh perbuatan untuk dilakukan. Jadi tidak bisa Anda itu cuma diam saja memikirkan. Anda itu harus melakukan tindakan seperti Anda berangkat sekolah, seperti Anda membaca buku. Dan itu merupakan tindakan-tindakan yang sepele, tapi jika Anda melakukannya dengan konsisten, maka Anda akan memperoleh manfaat dari tindakan Anda tersebut. Waqala Abu Thayyib walam ara fi uyunin nasi aiban kanaksin qadirina alat tamami. Wala budda li talibil ilmi min syahril layalin kama qala syair. Dijelaskan dalam sebuah syair, biqadri kaddin tuktasabu al-ma'ali wa man talabal ula syahrul layali. Sesuai dengan kadar ketentuannya, orang itu dapat memperoleh beberapa keluhuran. Jadi apa yang Anda perjuangkan, seberapa besar Anda berjuang, juga seberapa besar itu yang Anda peroleh. Jadi seperti itu. Jika Anda melakukannya sebatas itu, maka Anda akan memperolehnya sebatas itu. Akan tetapi jika Anda melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh, maka Anda akan memperoleh hasil yang sungguh-sungguh. Tarumul izza summa tanamu lailan wal ghusu fi bahri man talaba lalin. Engkau bermaksud ingin mulia, akan tetapi engkau tiap malam tidur saja. Ketahuilah bahwa orang yang mencari intan tidak akan merasa keberatan meskipun harus menyelam di laut. Di sini juga diibaratkan bahwa ketika malam itu tidur saja, maka itu Anda itu tidak akan memperoleh apa-apa. Sedangkan bahwa digambarkan bahwa orang-orang yang mencari mutiara atau intan itu mempunyai proses, seperti harus menyelam ke laut, terus mencari kerang. Kan tidak semua kerang ada mutiaranya kan. Maka dari itu perlu ketelitian, ketekunan untuk mencari kerang tersebut, untuk memperoleh permata yang indah tersebut. Diperlukan tindakan, meskipun itu menyelami lautan. Taraktu annau marabbi fil layali li ajri doka wa maula al mauli. Wahai Tuhan kami, tiap malam kami tidur karena itu kami ingin keridhaan. Wa man roma al ula min ghairi kaddin adoa al umura fi talabil mahali. Barang siapa yang mengharapkan tingkat derajat yang tinggi tanpa berusaha, orang tersebut berarti menyanyiakan hidupnya dalam mencari barang yang halal. Jadi setiap orang itu dituntut untuk berusaha dalam kebaikan. Meskipun berusaha dalam pekerjaan, berusaha dalam menuntut ilmu, berusaha dalam hal-hal yang lainnya yang positif, itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika Anda menyia-nyiakannya, maka Anda termasuk orang-orang yang merugi, seperti dalam surat Al-Asr kan demi masa.
sungguhnya orang-orang berada pada kerugian. Jadi di situ menjelaskan bahwa betapa banyak orang-orang yang melalaikan waktu atau menyembelihkan waktu. Karena itu ada istilah-istilah yang berhubungan dengan waktu seperti al waktu, waktu adalah uang. Nah itu adalah ya mungkin istilah yang berhubungan dengan hal ini. Juga al waktu kasyaif, waktu itu seperti pedang. Jadi Anda itu jangan menyepelekan waktu. Seperti ketika Anda diberikan tugas oleh guru dan masih seminggu, kemudian Anda itu meremehkan, mau membuat tugas itu ketika H-1. Nah itu malah keteteran dengan tugas-tugas yang lainnya dan bahkan mungkin tidak selesai seperti itu. Jadi jangan meremehkan waktu. Ketika Anda longgar langsung dibuat tugasnya seperti itu. Bahwa fikni ila ta'silil ilmi wa ballighni ila aqsa al ma'ali wa qila ittakhadha al-laila jamalan tadrib bihi amalan. Qala al-musannifu wa qad infaqa li tadmun fi hadhil ma'nasyir. Oleh karena itu semoga Tuhan memberi pertolongan pada kami agar dapat memperoleh hasil ilmu dan mencapai cita-cita. Seperti dijelaskan tadi bahwa komponen yang diperlukan itu ada dua, berusaha serta berdoa. Nah, berusaha ini membutuhkan usaha yang bersungguh-sungguh, maksimal dan tekun. Sedangkan berdoa ini Anda harus memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Dan man syaa ayyahtawi amaluhu jumalan wa yattahidha lailatan fi tarkiha jamalan. Aklil ta'amaka kam tahdo bihi syahron in syi'ta ya sahibi antibulihul kullama. Kurangilah makanmu agar kamu dapat menjaga malam, tidak tidur. Wahai saudaraku, demikian itu jika kalian ingin mencapai kesempurnaan. Jadi salah satu bentuk untuk bersungguh-sungguh, salah satu bentuk bersungguh-sungguh itu tidak terlalu banyak makan. Jadi banyak makan memang satu membuat kita malas, kedua membuat kita itu ngantuk. Jadi makanlah ketika lapar, berhentilah ketika akan kenyang. Jadi bukan berhentilah ketika kenyang, tapi berhentilah ketika akan kenyang, seperti itu. Jadi itu suatu bentuk kepada kita itu menjaga diri kita agar tetap tidak bermalas-malasan dan tidak ngantuk ketika melakukan sesuatu, seperti itu. Waqila man asyara nafsa bil laili faqad fariha qablahu bin nahari. Katakan barang siapa yang tidak tidur di waktu malamnya, maka hatinya akan merasa gembira dan senang di waktu siangnya. Jadi seorang mungkin dalam hal ini menjelaskan bahwa malamnya itu beribadah kepada Allah. Jadi seperti sholat wengi dan ya beribadah kepada Allah, baik membaca Al-Quran dan lainnya pada malam hari. Akan tetapi di satu sisi ada quotes atau kata-kata yang mengatakan bahwa bukan seberapa lama tidurmu, bukan masalah seberapa lama tidurmu, akan tetapi apa yang kamu lakukan ketika terjaga. Jadi meskipun Anda pagi tidur tapi malamnya itu bekerja atau berdoa atau beribadah. Jadi bukan masalah kamu itu tidurmu kapan, cuma apa yang kamu lakukan ketika kamu itu terjaga atau melek melek. Wala budda li talibil ilmi min muwadabati ala darsi wa takriri fil awwal laili wa akhiri wa inna ma bainal isya'ini waktu sahur wa waktu mubarakah. Bagi seorang pelajar harus mempunyai waktu belajar khusus. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa waktu-waktu yang utama yang berkah, yakni bainal maghrib lan isya. Jadi di antara maghrib dan isya adalah waktu yang belajar yang berkah. Kemudian waktu sahur sebelum subuh itu, karena saya pernah mendengar bahwa sebelum subuh itu ketika manusia bangun tidur itu otaknya itu masih fresh. Jadi untuk menghafal apapun, untuk menerima apapun itu mudah diperoleh,
mudah menyangkut di otak. Seperti yang dulu pernah saya praktekkan itu, teman-teman di pondok itu sering kalau bangun habis subuh itu mereka itu hafalan nadom kan, kebetulan sering disuruh oleh untuk hafalan nadom kan, dan itu gampang sekali mereka untuk menghafal dikarenakan pada waktu subuh itu otak mereka itu masih belum terisi oleh apa-apa, jadi masih belum banyak. Ya, baqilah fi hadzal ma'na ya talibal ilmi bashiril wara'a wa jannibin nauma wa tarkush wahdaris ibad. Orang-orang yang melakukan wiroi, menjauhilah yang terbanyak tidur, janganlah banyak tidur dan jagalah perut dari kenyangan. Jadi bahaya orang-orang yang menuntut ilmu itu harus wirai atau menjaga dari barang-barang yang subhat. Di semua fasilitas, contohnya seperti semua fasilitas yang kita gunakan untuk mencari ilmu, seperti pulpen itu beli, jangan ada pulpen nemu atau menemukan pulpen di jalan itu diambil, itu sebaiknya itu jangan dilakukan untuk menjauhi hal-hal yang subhat seperti itu. Kemudian seperti gosok atau Anda mengambil sandal kemudian siap mengembalikan, cuma Anda itu nggak bilang. Nah seperti itu sebaiknya dihindari bagi para seorang yang menuntut ilmu, karena kan akan lebih gampang bermanfaatnya ilmu itu, lebih barokahnya ilmu ketika hal-hal yang digunakan atau sesuatu yang digunakan ketika dalam menuntut ilmu itu merupakan sesuatu yang halal. Ya, wadawim ala dasi la tufariquhu fa innal ilma bidarsi qoma irtafa'a wa yaghtani ma ayyaman al hadasati al unfuwan as-sababi kama qala. Dan di sini dijelaskan bahwa waktu muda Anda itu sebaiknya itu digunakan untuk mencari ilmu, dikarenakan pada waktu muda itu orang-orang itu masih memiliki otak yang fresh, memiliki tenaga dan jasmani dan rohani itu masih sehat. Dan bikatri kadin to matarom aman roma almuna lailan fakum. Dan jika ini memperoleh kemuliaan dan ukuran dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia itu selalu qiyamul lail, salat wengi. Di kalian kalau nganggur-nganggur, jadi salat wengi itu ada syaratnya kalau nggak salah, itu harus tidur dulu kemudian dia baru sholat malam begitu. Meskipun tidurnya itu satu selewatan atau nggak saja sebentar, itu diperbolehkan untuk sholat. Wa ayyamul hadasati fahtanimha ala innal hadasata la tadumu. Nah, dijelaskan bahwa mumpung kalian itu masih muda, maka gunakan waktumu itu sebaik-baiknya. Jadi pada masa mudamu itu jangan bermalas-malasan, berfoya-foya dan lain. Jadi gunakan masa mudamu, masa prima tubuhmu itu untuk melakukan hal-hal yang positif yang bermanfaat untuk dilakukan ke depannya dan bermanfaat bagi diri Anda ketika tua. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna hadatina matinun fa awilu fihi bi rifqin wala tabuhin nafsi fi ibadatillahi ta'ala fa in yumbitta la ardon qata'a wala dohran aqqa. Nah, Rasulullah SAW bersabda, karena sesungguhnya agama Islam adalah agama yang kuat dan kokoh. Maka dari itu kerjakanlah sungguh-sungguh dan pelan-pelan. Jadi janganlah engkau merasa jengkel atau marah untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiri kakinya sehingga terputus kekuatannya untuk berjalan jauh dan ia tidak dapat memulihkan kembali. Jadi ketika
menjalankan ibadah itu kita harus bersungguh-sungguh dan itu tidak tergesa-gesa, karena tergesa-gesa sebagian dari syaitan. Wa qala alaihi salam nafsuka matinuka farfuk biha wala budda li talibil ilmi minal hammi wal aliyati fi amalin fa minal mar'a yatiru bi himmatihi katairi yatiru bi janahihi. Wa qala Abu Thair rahimahullahu ta'ala ala qadri ahli azmi ta'ti al-azaimi wa ta'ti al-qadril karami al-karimu wa ta'dumu fi aini sahiri sigoruha wa tasguru fi aini adimi adoimi. Besar kecilnya dapat dilihat dari lahiriah. Orang kecil rendahnya yang punya derajat tinggi itu akan tambah mulia. Sebaiknya orang yang besar tapi cita-citanya rendah akan tambah rendah. Nah, meskipun Anda adalah orang tidak punya atau orang miskin, alhamdulillah ya semoga. Nah, meskipun ketika Anda dalam derajat seperti itu, tapi Anda itu memiliki kesungguhan atau ketekunan, keistiqomahan dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat seperti melakukan pekerjaan, maka niscaya Anda akan memperoleh kemuliaan. Sedangkan orang yang lahiriah secara lahir itu sudah kaya, mungkin anaknya sultan ya. Nah, itu ketika tidak dibarengi dengan kesungguhan atau ketekunan dan cuma bermalas-malasan, maka itu akan berdampak pada dewasanya nanti. Maka dari itu jangan bergantung kepada orang lain, bergantunglah kepada diri sendiri. Lanjut. Wa dzakara Syekh Alim Ajal Ustadu Radiduddin An-Naisaburi fi kitabi Makarimul Ahlaki anna dzal qarnain lamma arada ayyusafiyas tauliya anil masyriqi wal maghribi sawar al-hukama wa qala kaifa usafiru bi hadzal qadri minal malaki fa inna dunya qalilatun faniyatun wa mulkat dunya amrun hakirun falaysa hadha min ulawin himmatin. Nah, jadi Raja Iskandar Zulkarnain ini meminta pendapat kepada hakim-hakimnya, musyawarah. Apakah saya perlu melanjutkan menaklukkan dunia ini, sedangkan dunia ini tidak terlalu penting dan cepat rusak dan sirna. Jadi beliau ini untuk perkara dunia ini kan menaklukkan dunia ya, Iskandar Zulkarnain ini. Jadi musyawarah apakah perlu saya lanjutkan, padahal dunia ini hanya sebatas ini, hanya hal-hal yang gampang rusak dan tidak bernilai. Dan dijelaskan bahwa mencari perkara dunia itu bukan merupakan sesuatu yang luhur. Nah, akan tapi dalam satu kasus ketika Anda mencari perkara dunia, semisal bekerja, dikarenakan Anda itu ingin menghidupi keluarga, maka itu menjadi sebuah pekerjaan atau perilaku yang baik atau yang luhur, dikarenakan ada tanggung jawab yang harus Anda lakukan. Faqala al-hukam wasafir liyahsulaka malakuddin wal akhirah. Pada hakim berkata, sebaiknya Anda pergi dengan yang memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala agar Anda dapat memperoleh hasil kerajaan dunia dan akhirat. Nah, kemudian para hakim atau ulama yang diambil pendapat dari Syekh Dzulkarnain oleh Raja Dzulkarnain ini mengatakan bahwa carilah dunia untuk memperoleh untuk menyebarkan agama Allah, untuk menyebarkan agama Allah tersebut. Maka dari itu tujuannya itu jangan berupa dunia saja, kan, tapi fit dini wad dunia wal akhirah, untuk agama, dunia dan akhirat. Jadi ulama memberikan nasihat kepada Raja Dzulkarnain ini untuk mencari dunia atas nama ridha Allah, atas nama Allah, untuk menyebarkan agama Allah, menyebarkan syariat-syariat, kemudian itu, dan juga berorientasi kepada akhirat.
fahada ahsanu. Hal itu kalau niatnya demikian itu maka sangat baik. Tanggapan Raja Iskandar. Saya pernah dengar bahwa Raja Iskandar ini Alexander Dzulkarnain ini final Masjid Waraiti diberi julukan Dzulkarnain dikarenakan kalau dalam makna Jawanya itu memiliki dua tanduk atau ya Dzulkarnain memiliki dua tanduk. Yang dimaksud di sini adalah kekuasaannya itu membentang dari Bainal Masyriqi wal Maghribi, dari jagat wetan dan jagat kulon. Jadi kekuasaannya itu sangat luas, maka dari itu diberi julukan Dzulkarnain, orang yang memiliki dua tanduk. Maksudnya dinisbatkan pada kekuasaannya yang membentang dari timur ke barat, selatan ke utara seperti itu. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbul ma'ya al-umur wa yukrahu safsafuha safsafaha. Wakila fala ta'jal bi amrika was tadimhu kama sholla asoka kamus tadimi. Wakila qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu li Abi Yusuf kunta baritan ahlo jatka al muadabatu iya al kasalu fa innahu su'mun wa afatun adimatun. Bahwa Abu Hanifah pernah berkata kepada Yusuf, engkau adalah seorang yang bodoh, seharusnya engkau keluarkan dan hilangkan kebodohanmu secara terus menerus belajar. Karena itu pandai-pandailah engkau menjaga sifat malas. Kan Abu Hanifah ini mungkin berkata kepada seorang yang bernama Yusuf bahwa Yusuf ini disuruh untuk menghilangkan rasa malasnya. Karena sungguhnya sifat malas itu sifat yang buruk dan membahayakan dan menghancurkan. Karena sifat malas seperti menunda, nanti dan besok aja itu sebaiknya dihilangkan teman-teman. Karena itu memberikan dampak yang kurang baik bagi kita. Kalau memang ada tugas atau ada kerjaan langsung dikerjakan seketika itu juga ketika Anda tidak melakukan apapun, maka itu yang sebaiknya dilakukan. Wa qala syal Imam Abu Nasir As-Sofar Al-Ansori, ya nafsi la turhi anil amali bil barri al adli wal ihsani fi mahali. Wa kullu di amal fi khair muhtabitu wa fi bala'in wa syu'in kullu di kasarin. Qala al-musannifu wa qad i'taqali fi hadzal ma'na asy-sy'ari. Dan mengharap kitab ini berkata bahwa maksud dari Syekh Abu Nasr ialah sesuai dari arti syair sebagai berikut. Da'i nafsi abtaka sula wat tawani wa illa fasbuti fi dil hawani falam aro li kisali al haddo siwa nadmin wa hirmanil amani. Wahai nafsu, tinggalkanlah sikap malas. Jika engkau tidak tinggalkan sifat malas tersebut, maka engkau menjadi orang yang hina. Karena menurut yang aku tahu bahwa orang-orang malas itu tidak lain hanya dapat mengecewakan dan tidak memperoleh keberhasilan apapun yang menjadi cita-cita. Jadi ketika Anda ingin mempunyai cita-cita dan ingin meraihnya, maka Anda itu seperti tadi harus bersungguh-sungguh, terus merelakan waktu Anda yang bermalas-malasan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. Dan itu merupakan sesuatu yang terkadang bisa menjadi sesuatu yang sangat berat ya, kemalasan itu, menghilangkan masa malas. Dan selanjutnya waqad qila al aslu min qillati ta'ammuli fi manaqibil ilmi wa fadailihi wa yanbaghi ay yud'iba nafsahu ala ta'sil wal jiddi wal mu'adabati wa ta'mulu fi fadail ilmi fa inal ilmi yabqa wal malu yufna kama qala al amir al mu'minat al mu'minina ala ibn ali ala al mu'minina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Seperti yang dikatakan bahwa sesungguhnya sikap malas itu bersumber pada sedikitnya angan-angan tentang dongeng dan keutamaan ilmu. Jadi
salah satu yang buat kita itu bersungguh-sungguh itu adalah motivasi. Jadi sebagai seorang siswa atau mahasiswa atau santri itu sebaiknya memiliki toko figur atau toko panutan atau toko yang dijadikan sebagai teladan dalam misinya untuk mewujudkan cita-citanya atau inspirator. Nah, inspirator bagi siswa. Dan itu mungkin merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dimiliki. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam syair, waradina kismatan jabbarin fina lana ilmun wa la i'tai malun fa innal mala yafna 'anil qaribi wa innal ilmi yabqa wa la yuzal. Nah, kan bahwa Sayyidina Ali mengatakan bahwa harta benda adalah sesuatu yang fana atau sesuatu yang rusak dan bisa hilang, sedangkan al ilmu adalah awet abadi dan tidak akan hilang. Di ilmu pada zaman Nabi sampai sekarang itu diturunkan turun temurun merupakan ilmu yang sangat banyak, terlebih lagi ilmu agama, dan itu merupakan suatu yang awet atau tahan lama ilmu itu. Kan tapi ilmu itu perlu ditulis agar tidak terpendam atau hilang pada karena ketika orang mati dan tidak memiliki tulisan atau kitab tentang ilmu, maka ilmu itu akan menghilang. Sedangkan ketika seorang ulama memiliki tulisan tentang ilmu, maka dia akan ilmunya itu akan awet dan namanya akan dikenang sepanjang masa, seperti Imam Bukhari yang terkenal dengan kitabnya Sahih Bukhari. Itu kan merupakan suatu ilmu yang ditulis, maka dari itu ilmu itu menjadi awet dan turun temurun sampai sekarang. Dan kemudian wa arsyadna syal Imam Al-Ajal Burhanuddin rahimahullah taala fi fil jahli qabla al-mauti maudul ahli fa ajlasahuma qabla al-kuburi kuburu. Orang yang selalu dalam kebodohan sebelum mati dapat dikatakan ia sudah mati. Karena jasad orang bodoh sebelum dikuburkan seperti sudah dikuburkan. Jelaskan bahwa Syekh Burhanuddin ini mengatakan bahwa orang bodoh meskipun mati atau tidak mati itu sama saja, dikarenakan tidak berguna atau sama-sama telah dikubur dan tidak memiliki manfaat. Keduanya meskipun dia hidup ataupun dia mati itu tidak memiliki manfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Nah, itu oleh Syekh Burhanuddin itu dikatakan seperti itu, diumpamakan seperti itu. Wa inna mru'an lam yahya bi ilmin maitun falaysa lahu hina an nusurun. Dan sesungguhnya orang yang tidak punya ilmu itu bagaikan mayat. Orang yang ketika bangun dari wafatnya tidak bisa seperti kehidupan mati bangkit dari. Jadi pada intinya jelaskan di sini itu orang hidup akan tapi dia itu bodoh dan tidak mempunyai apapun, ilmu apapun itu disamakan bagi orang yang mati, karena wa mahyaya mati itu dia itu sama-sama tidak berguna. Selanjutnya waqala ghairuhu ahul ilmi hayyun khalidin ba'dal mautihi wa usulu tahta turabu ramimun wa dul jahda al-maitun wa huwa yamsiu ala sarah yadharu minal ahya'i wa huwa atimun. Jelaskan bahwa orang yang mempunyai ilmu itu akan abadi. Jadi orang yang punya ilmu jika menyebarkan ilmunya itu akan memperoleh kebaikan atau keabadian. Karena al ilmu bila amalin kasajaratin tanpa buahnya. Nah, ketika ilmu tidak diamalkan maka seperti pohon yang tidak berbuah. Dia itu pohon tinggi besar hijau, nah berilmu banyak diberikan seperti itu, akan tapi dia itu tidak berbuah. Jadi tidak bermanfaat, manfaatnya itu kurang, cuma buat diri sendiri, tapi tidak untuk orang lain itu tidak diterapkan. Oleh karena itu bagi orang yang punya ilmu itu sebaiknya itu menyebarkan ilmu-ilmunya kepada yang lain, karena itu ilmu pengetahuan itu penting untuk dimiliki bagi seorang manusia.
Kemudian waqala akhurun hayatul qalbi ilmatun fahtanimhu wal mautu al qalbi jahlul fajtanibhu. Jelaskan bahwa kehidupan hati adalah pengetahuan. Jadi saya merbunyinya dan kematian adalah ketahuan. Jadi juga pengibaratan di sini kehidupan itu diibaratkan, ilmu pengetahuan itu diibaratkan sebagai kehidupan, sedangkan kematian itu kan tidak tahu. Jadi malu bertanya sesat di jalan. Jadi malu bertanya itu ketika Anda bertanya maka Anda itu memperoleh pengetahuan. Oh ini seperti ini, oleh seperti ini, maka Anda itu tidak akan tersesat. Juga ketika Anda belajar itu jangan setengah-setengah, Anda itu melihat dari berbagai sisi. Oh ini beritanya hoax, oh ini tidak benar, oh ini tidak relevan, dan itu perlu untuk mempelajari banyak hal untuk memperoleh pengetahuan yang seperti itu. Oleh karena itu belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadul jahlin ba'dal mauti fit taraibi wa hayhata la yarju madatun manirtaqa rukil waliyal mulki walil kataibi sa'umli alaikum ba'da ma fihi fasma'u fabi hasrun an dzikril kullu manakibi wa wan nuru kulli nurin yahdi anil ama wadul jahlin marra dahrin bainal ghayaibi wadirratus samma'u tahmi manihtaja ilaiha wa yumsiya aminan bin nawaibi. Jadi jelaskan juga dalam nadam ini bahwa orang bodoh ketika wafat dia itu tidak akan terkenang atau akan hilang begitu saja dari peradaban, karena orang bodoh tersebut itu tidak mempunyai peninggalan atau tidak mempunyai ilmu untuk diwariskan kepada orang-orang setelahnya. Sedangkan orang-orang yang pintar, orang-orang yang ahli dalam agama maupun ilmu-ilmu lainnya, jika dia memiliki tulisan atau hal-hal yang disampaikannya itu dicatat pada zaman dahulu, maka niscaya akan memberikan manfaat kepada orang-orang setelahnya, dan juga mungkin akan turun-temurun sampai pada zaman sekarang, seperti yang saya contohkan tadi. Imam Bukhari kan beliau kan menulis hadis-hadis sahih, jadi itu terletak dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, kitab Sahih Bukhari ini telah dibaca turun-temurun dari zaman beliau sampai zaman sekarang, dan itu merupakan kemanfaatan bagi seseorang yang memiliki ilmu, dan itu beliau yang Bukhari itu pahalanya itu selalu mengalir. Jadi ketika orang tersebut itu, orang alim itu meninggalkan tulisan, maka selamanya namanya itu akan dikenang di muka bumi dikarenakan pemikirannya atau pengetahuannya yang luas terhadap suatu ilmu. Juga diibaratkan di sini bahwa orang bodoh itu selamanya berada di kegelapan, sedangkan orang ilmu itu ibarat gunung yang tinggi. Jadi orang yang berilmu itu ibaratkan berada di puncak gunung yang tidak tersentuh oleh banjir, sedangkan orang-orang yang bodoh itu akan hanyut oleh banjir. Nah, oleh karena itu orang-orang yang memiliki ilmu itu akan sendirinya berada di derajat yang tinggi, dan jika dia tidak memiliki derajat yang tinggi di sisi manusia, maka niscaya dia memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian fa awwalu ilmi iqbalu wa akhiruhu wa kaffa biladatil ilmi wal fiqhi wal fahmi da'iyan wa ba'isan li'aqili ala tahsilil ilmi. Sebab permulaan dan akhir ilmu itu senantiasa berorientasi kepada kebahagiaan. Jadi jadikan Anda visi misi Anda dalam mencari ilmu atau tujuan Anda dalam mencari ilmu itu untuk mencari kebahagiaan, tidak hanya kebahagiaan di dunia saja, melainkan fit dini wad dunya wal akhirat. Jadi kebahagiaan, kebaikan di dalam agama, di dunia dan akhirat. Jadi prinsipnya seperti tadi, mencari dunia, mencari bekal di dunia untuk menuju ke akhirat. Jadi di dunia juga berbuat kebaikan dan nantinya akan mendapat kebaikan di akhirat juga. Kemudian
Waqad yatawallatu al-kaslu min kasratil balghami warutubati wa tariqu taklilihi wa taklilut tu'ami. Dan orang-orang yang memiliki sifat malas tersebut itu biasanya itu dikarenakan karena adanya dahak atau terlalu dikarenakan banyak makan. Jadi bagi orang-orang yang menuntut ilmu itu sebaiknya menjaga pola makannya atau tidak terlalu kekenyangan dalam makan, karena itu bisa berdampak dengan malasnya kita untuk mencari ilmu. Wakila intafaqa sab'una tabiban ala an-nisyana min kasratil balghami wa kasratil balghami min kasrati syarbil ma'i wa kasrati syarbil ma'i min kasratil akli wa khubzu al-yabisu wa qatu al-balghama kadzalika aklu az-zabibi 'ala ar-rikki wa la yuksiru minhu hatta yahtaju ila syurbi al-ma'u fa yazidu al-balghamu. Nah, 70 nabi telah sepakat bahwa sering lupa itu disebabkan karena kebanyakan dahak atau bisa dikatakan riya, kebanyakan riya. Nah, adapun banyaknya dahak ini disebabkan dari banyaknya minum, banyaknya seorang itu minum, dan banyaknya minum ini dikarenakan seorang itu banyaknya makan. Jadi yang menjadi sebab di sini adalah kemalasan adalah banyaknya makan. Jadi seperti tadi dikurang-kurangi makan, jadi makanlah ketika lapar dan berhentilah ketika akan kenyang. Kemudian wasiwaku yukilu al-balghama wa yazidu al-hifdha wal fasohati fa innahu sunnatun saniyatun tazidu fi sawabis sholati wa qiraatil Qur'an wa kadal qai'u yuqallilu al-balghama warutubati wa tariqu taklil akli at-ta'ammulu fi manafi'i qillatil akli wa hiya sihhatu wal ifatu wal itharu wa qila fi. Adapun bersiwak itu juga dapat menambah memperlancar kefasihan dalam membaca Al-Qur'an. Karena bersiwak itu merupakan suatu perbuatan yang luhur yang termasuk sunnah Rasulullah SAW. Jadi pada zaman dahulu itu Nabi Muhammad ketika melakukan sholat itu, sebelum melakukan sholat itu bersiwak dahulu atau membersihkan gigi terlebih dahulu. Dan dalam sebuah syair disebutkan bahwa fa'urun summa'arun summa'arun saqaul mar'i min ajallit ta'ami. Bukan tugas disebut sangat cacat dan tercela, orang yang celaka hanya masalah makanan sehingga mendatangkan maksiat. Jadi terkadang kebanyakan itu orang makan itu disebut sangat cacat dan tercela hanya karena masalah makanan. Jadi menjadi orang itu jangan rakus atau jangan tomak. Jadi makan, minum dan lain sebagainya itu secukupnya saja, seperlunya saja, sebutuhnya saja. Jadi apa yang kita inginkan dan kita butuhkan itu sangat berbeda. Jadi prioritaskan apa yang kita butuhkan. Terlebih lagi dalam upaya kita untuk mencari ilmu, yang kita butuhkan adalah semisal sepatu. Ini sepatu, dan cukup sepatu untuk model-modelnya jika mungkin bagus untuk model sepatu. Cuma untuk yang kita butuhkan kan cuma sepatu kan, nggak merek sepatunya apa kan, kita kan yang kita prioritaskan itu harusnya itu membeli sepatu, bukan memilih merek sepatu yang berlebihan. Ya, kemudian anan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salah satu yubghidu wa an ghairi jurmin. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ada 3 hal yang Allah itu benci, tapi tidak sampai mendapat dosa. Allah itu murka. Yang pertama, al-ukulu wal bahiru wal mutakabbir. Yang pertama, orang-orang yang banyak makan.
Jadi kebanyakan makan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak sampai taraf dosa. Kemudian yang kedua, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang medit atau kumet, apa istilahnya? Pelit. Nah, orang yang pelit. Jadi apalagi di sini pelit ilmu. Jadi sampaikanlah ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi mungkin ada slogan pelit pangkal kaya ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi sebenarnya itu berbagi itu juga baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Itu membahagiakan orang lain. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang sombong. Jadi di sini sombong itu juga dibenci oleh Subhanahu wa taala. Meskipun tidak sampai taraf dosa. Kemudian wa ta'ammulu fi madorin kasrati akli wa hiya al al amrodu wa kalalatut tabai wa qila fi bannahu tudhibu al fitnata. Ingat dan pikirkanlah bagaimana akibat dari terlalu banyak makan. Jadi akibat dari banyaknya makan ini akan timbul berbagai penyakit dan tumpul otak. Jadi hati-hati, dimakan itu secukupnya dan dibatasi. Karena di dalam kitab ini menyebutkan bahwa orang-orang yang kebanyakan makan nanti akan mengakibatkan berbagai penyakit dan tumpulnya otak. Dan dikatakan bahwa orang yang perut yang terisi itu penuh dapat menghilangkan kecerdasan. Itu berhati-hati saja ketika makan, jangan terlalu kenyang, jangan terlalu rakus dan lain secukupnya saja. Kemudian wahukiya an jalinus annahu qala ar-rumanu nafu kulluhu wassamaku dararun kulluhu wa qalilus samaki khairun min kasratid rumani. Ceritakan dari Janus, entah siapa saja, bahwa delima itu bermanfaat, semua delima itu bermanfaat, sedangkan semua ikan itu memberikan madorot atau tidak atau membahayakan atau memberikan tidak baik untuk dikonsumsi. Akan tetapi sedikitnya ikan itu lebih baik dari banyaknya delima. Jadi di sini mengatakan bahwa meskipun barang itu baik atau tidak baik, ketika dikonsumsi secara berlebihan maka itu menjadi tidak baik. Jadi berlebihan itu tidak baik, apalagi terlebih lagi dalam hal makanan. Jadi jika Anda makan mungkin sayuran ya, jika sayuran kan baik kan, akan tapi jika Anda makan sayuran sangat banyak maka itu akan menjadi tidak baik bagi tubuh Anda. Jangan begitu. Jika Anda makan daging sedikit dan makan sayuran berlebihan itu juga tidak baik, dikarenakan semua itu ada porsinya masing-masing. Wa fi aidon itlaful mali wal aklu fauqa sibai dararun mahdun wa yastahiqqu bihi al iqaba wad daril akhirah wal aqulu bahidun fil qulub. Samping itu bahwa banyak makan itu dapat menjadikan orang itu menjadi seorang yang boros, mungkin dikarenakan terlalu berfoya-foya. Nah, sebab yang demikian itu kelak di akhirat berhak mendapatkan siksa, dikarenakan makan terlalu kenyang itu hukumnya haram, dan orang yang terlalu banyak makan itu justru dibenci oleh semua banyak orang. Di sini orang-orang yang rakus ya, apalagi di pondok. Kalau ada orang yang rakus atau mau menang sendiri dalam makanan itu memang dibenci sih kalau di pondok itu. Watori kutaklil akli ayyakula al amata ad-dasimata wa yuqattima fi akli al-adfa fi akli latfata fi akli al-tofa wal ashha wala yaqulu ma'al ji'ai illa idza kana lahu qaradun sahihun bi ayyata yataqawwa bihi
ala siyami was sholati wal a'mali wasyaqati falahu dzalika. Termasuk jalan atau cara untuk mengurangi makan banyak adalah mendahulukan makan makanan halus yang lebih disukai. Jadi tidak apa-apa makan makanan yang disukai akan tapi tidak boleh berlebihan. Dan janganlah makan bersama orang-orang yang lapar kecuali orang tersebut mempunyai hajat makan yang banyak dan maksud baik dan sah. Misalnya dengan tujuan agar puasa, sholat, dan suatu pekerjaan yang berat. Nah, jadi di sini itu pada suatu kondisi itu diperbolehkan makan banyak dikarenakan ada hal-hal yang atau hajat kebutuhan yang diperlukan, seperti ketika akan berpuasa, kemudian ketika akan melakukan pekerjaan yang berat, kemudian akan mungkin melakukan perjalanan yang panjang, dan itu hal-hal tersebut itu memperbolehkan kita untuk makan makanan dengan banyak karena kan ada suatu hajat atau darurat yang diperlukan. Ya, sekian, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan lebih lagi dari penjelasan saya yang kurang jelas atau yang salah mungkin bisa dibenarkan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.